Baik, pada kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau di buku paketnya, itu halaman 42 sampai 43 bagian D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terlebih dahulu kita akan membahas yaitu sifat-sifat Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Yang pertama, sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi itu dapat diubah. Kemudian, sifat yang kedua tidak dapat diubah. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu termasuk konstitusi yang bisa diubah. Dalam mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat 5 butir kesepakatan dasar dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan. Hal ini sesuai dengan TAP MPR nomor 9 tahun 1945 yang menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diubah. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil amandemen itu mempertegas bahwa negara Republik Indonesia tetap memakai sistem negara kesatuan. Negara Republik Indonesia itu berbeda dengan negara Amerika Serikat. Kalau negara Amerika Serikat, mereka memakai sistem negara bagian. Kemudian yang ketiga, mempertegas sistem presidensil. Nah, di sini tulisannya presidensial ya, tetapi dibaca presidensil. Ini maksudnya adalah sistem presidensil maksudnya seorang kepala negara di samping dia sebagai kepala pemerintahan, dia juga menjabat sebagai kepala negara. Nah, Indonesia menganut sistem itu. Kepala negara Indonesia siapa? Presiden. Kepala pemerintahannya siapa? Presiden. Berbeda dengan sistem monarki. Kalau sistem monarki atau kerajaan, kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu, sementara kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kemudian, hal yang keempat adalah perubahan yang dilakukan secara adendum. Maksudnya adalah dalam mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh menghilangkan naskah teks yang lama, akan tetapi hanya bisa menambah dari pasal-pasal yang ingin diamandemen tersebut. Kemudian yang kelima adalah
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal tertentu. Ini maknanya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Di dalam pembukaan tersebut terdapat salah satu bunyinya adalah pada alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, penjelasan mengenai melindungi segenap bangsa Indonesia itu dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang bunyinya negara melindungi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian contoh yang lain, di dalam pembukaan itu ada hak untuk hidup. Di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan tentang hak-hak warga negara. Contohnya hak hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak-hak lainnya. Nah, inilah 5 butir kesepakatan dasar dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa yang bisa diamandemen atau diubah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu batang tubuh atau pasal-pasalnya, ayat-ayatnya. Sementara pada pembukaannya tidak bisa diubah. Ada yang tahu jawabannya? Karena pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Hal yang paling penting bukanlah tidak mengubah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, akan tetapi melaksanakan dari pasal-pasal dan ayat-ayat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu tentang pasal-pasal tentang agama, yaitu kita harus menghormati dan menghargai pemeluk agama yang lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Bagaimana bisa dimengerti penjelasan dari Ustaz? Rasa bisa ya. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ya silakan di japri Ustaz. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.